memperbaiki diri. Supaya gimana kita memperbaiki diri kalau kita tidak mau menyadari kesalahan kita. Jadi saya mundur, saya memperbaiki diri, dan wallahu alam lah apa yang terjadi ke depan. Tapi paling tidak saya sudah mundur dulu. Lalu untuk dari Bu Bupati gimana Mas untuk ke depannya, apakah mundur ini gara-gara ada hubungan yang tidak harmonis atau gimana Mas? Saya mundur ini secara pribadi karena saya punya pendapat pribadi. Karena yang keluar dari mulut saya tentang janji-janji itu memang itu program bupati dan wakil bupati. Tapi kan juga keluar dari mulut saya. Ya terserah kalau yang lainnya menganggap seperti apa. Terserah. Misalnya sekarang saya pasangan sama Alex, kita bareng-bareng janjian. Yuk kita bilang besok kamu saya gaji 1 juta ya. Kamu saya kasih 1.500.000, tiba-tiba saya nggak bisa, kita berdua nggak bisa. Terserah Alex mau mundur apa enggak, itu bukan urusan saya. SK-nya sendiri-sendiri kok, SK-nya Alex ada, SK saya ada. Saya mah karena saya itu ada 830 titik yang saya datangi, 830 titik desa, dan saya berjanji seperti itu. Ketika saya tidak bisa penuhi, ya sudah, saya nggak usah pikir, saya mundur aja. Kalau Alex nanti mau bagaimana itu bukan urusan saya, karena kan SK-nya masing-masing seperti itu. Nah, terkait tentang harmonis tidak harmonis, sudah ada tahapannya waktu itu, sudah ada interpelasi DPRD waktu itu, DPRD Indramayu. Jadi anggota DPRD itu ada 50 orang menanyakan kepada Bupati Indramayu tentang hal-hal, salah satunya adalah ketidakharmonisan. Saya, itu bukan urusan saya lah, artinya itu DPRD menanyakan. DPRD itu kan perwakilan rakyat menanyakan. Lalu saya pernah dipanggil sama DPRD, namanya rapat dengar pendapat, dipanggil. Ditanya macam-macam sampai akhirnya saya bilang bahwa kalau saya memang salah, nggak usah dipecat, nggak usah didorong untuk mundur. Saya akan mundur kalau memang saya salah. Tapi alhamdulillah sejauh administrasi yang saya lihat, semuanya saya tidak punya kesalahan. Kalau ada tolong dikasih tahu, mungkin teman-teman di luar sana yang melihat kesalahannya apa. Tapi ketika saya merasa bahwa walaupun saya tidak salah, tapi makan gaji buta itu beban buat saya. Ketika saya mau tidur dengan segala fasilitas kemewahan dan uang yang saya dapatkan, ada orang yang masih rumahnya mau ambruk, dan saya pernah berjanji akan membedah 5.000 rumah. Ketika saya pakai mobil yang begitu mewah dan nyaman hanya untuk jalan ke kiri ke kanan, ada orang yang lagi mau melahirkan dan nggak punya mobil untuk pergi ke rumah sakit, dan katanya harus ada ambulan. Lalu ketika saya mau makan enak dengan budget yang 170 juta lebih, itu makan minum ya 100 juta lebih lah makan minum, saya kepikiran ada orang yang masih kelaparan. Ya tidak dalam konteks kelaparan banget, nggak ada orang lapar di Indonesia, tapi makannya ala kadarnya. Jadi saya pikir udah, saya mendingan beristighfar, ya udah saya mundur aja seperti itu. Nah, ketidakharmonisan kembali lagi bahwa itu sudah hasil dari rapat dengar pendapat bersama DPRD. Mereka menyimpulkan ada disharmoni antara bupati dan wakil bupati. Kesimpulan dari rapat itu, dan ini semua tidak bisa bohong karena teman-teman bisa langsung googling saja rapat dengar pendapat RTP wakil bupati dengan apa tentang, dan bisa di googling semuanya. Lalu salah satu waktu itu duduk di sebelah kiri saya, ketua DPR, wakil ketua DPRD sekaligus ketua PDI Perjuangan. Dia bilang, saya akan mengakurkan, akan mempertemukan bupati dan wakil bupati. Apakah Anda siap? Bisa dilihat nanti di Instagram apa semua. Saya bilang, saya siap, saya insya Allah saya siap. Anytime saya dipanggil, anytime saya diundang, tidak mungkin saya tidak datang. Saya akan datang terus. Tidak pernah ada penolakan atau absensi yang tidak saya hadiri tanpa ada undangan yang benar. Siap nggak dipertemukan? Lah ya sangat siap, anytime gitu loh. Memang tugas wakil bupati adalah membantu bupati. Tapi itu sudah berbulan-bulan yang lalu. Ya sudah, nggak ada kabar. Tapi ini terlepas dari tentang harmoni disharmoni, itu bukan urusan ini lagi. Urusan ini adalah bahwa saya rasa bahwa seperti alasan yang tertulis di pengunduran diri saya bahwa saya tidak mampu mengemban amanah. Jadi ya itu saja. Selebihnya bisa ditanyakan. Nanti mungkin kalau ada yang meminta nomor teleponnya ketua DPRD atau wakil ketua DPRD, saya bisa kasih. Karena memang, atau mungkin kalau ke bupatinya juga bisa. Karena pada saat kampanye pun kami juga sama-sama berjanji waktu itu, kami akan memberikan nomor handphone kami supaya masyarakat bisa langsung bertanya nanti. Jadi ini bukan satu hal yang melanggar etika atau apa gitu. Saya pikir semua juga punya hak untuk memberikan keterangan kan itu kalau dimintai. Mas Nugi, ketika memutuskan untuk mundur ini, apakah sudah tahu konsekuensinya ke depan? Tentu konsekuensinya masyarakat bisa juga marah sama saya. Lah udah dicoblos malahan mundur. Tapi lebih marah mana? Sudah dicoblos
tapi tidak memenuhi janji-janjinya. Saya rasa ini, saya tidak tahu ya, mungkin saya kurang update atau apa, bahwa apakah ada pejabat di negeri ini yang mundur karena mengakui bahwa dia tidak bisa mengemban amanah. Saya nggak tahu, kalau di Jepang itu sudah suatu kebudayaan. Jadi saya rasa begini ya, ketika kita memberikan janji, terus janji itu diberikan, artinya amanah itu diberikan pada kita, terus kita tidak emban, kalau kita orang bermartabat ya minimal jangan terlalu bangga, paling nggak ya diem aja. Tapi itu tetap memalukan menurut saya, ya akui saja, saya mengakui, dan mengakui secara formal, bukan cuma bahasa media, tidak, saya akui secara formal bahwa saya tidak mampu mengemban amanah sebagai wakil bupati. Dan konsekuensinya bagi saya adalah bisa jadi masyarakat tuh marah sama saya. Saya minta maaf, itu sebabnya saya mengundang teman-teman ini, saya minta maaf, karena kalau saya datangi rumah-rumah lagi, kan tidak memungkinkan, ada 2 juta lebih orang Indramayu. Saya nggak bisa minta maaf secara langsung, paling tidak dengan harapan seperti ini ya, masyarakat tahu bahwa saya minta maaf. Saya kemarin-kemarin di Indramayu, kalau jalan itu sampai nunduk Pak, demi Allah Pak. Saya malu. Kenapa? Karena ketika janji akan membangun 1.500 km jalan akan dibeton, tapi saya jalan tuh berada masyarakat pada, Pak jalanannya gimana Pak? Demi Allah saya malu. Itu ada yang biasanya nyetir saya bareng sama saya tuh Mas Yusuf juga, Mas kok kelihatan seperti malu? Ya karena saya malu. Terus apa saya harus pakai muka badak tetap begini terus bangga di depan orang? Saya malu. Dan ini adalah konsekuensi saya. Saya mungkin akan dihujat sama orang se-Indonesia. Itu mungkin saya bisa lebih tidur tenang daripada saya dengan segala kemewahannya, tapi melihat orang yang banyak saya bohongi, saya kibulin supaya saya tetap dapat gaji buta. Teman politisi kemarin tuh nelfon, makanya handphone saya matiin saat ini, karena apa? Banyak, lu goblok amat sih lu enak banget gaji buta, jadi wakil bupati ya gaji buta, nggak apa-apa. Ya mungkin saya memang goblok, mungkin saya memang orang bodoh, nggak apa-apa, tapi nggak mau saya malu ketika saya ingat kan Lex, ketika kita kampanye, dan dampingin saya dari pas kampanye, nenek-nenek itu sampai peluk saya kan, itu berharap bang, sampai Nang, manggil, kalau anak orang Damai itu manggil anak tuh Nang, si amanah ya Nang, jalannya supaya halus, supaya segala macam gitu. Dan saya nggak deh, udah mendingan saya mungkin dihujat atau apa, tapi paling tidak besok ketika saya ke Indramayu lagi, saya lebih sudah mengakui kesalahan saya. Dan apakah ini akan menjadi kehancuran karir politik saya wallahu alam, saya nggak tahu. Apakah saya akan kembali ke entertainment? Sekaligus saya dimumung banyak kamera, ya siapa tahu saya masih bisa main sinetron lagi, mungkin jadi figuran, masih laku lah gitu loh. Artinya ya biarkan mengalir saja seperti itu. Butuh berapa lama Mas untuk memutuskan mundur setelah tahu bahwa tidak memenuhi amanah masyarakat? 1 tahun setengah saya sudah pikirkan ini konsekuensinya. Bahkan saya pun diskusi sama keluarga, kalau mundur apa kata orang, apa kata ini, tuh kan masih 1 tahun waktu itu kan, baru setahun kurang lah. Tapi saya pikir sudahlah, saya coba bahwa saya akan bekerja lebih giat lagi. Apakah kekejar? Tidak, sampai 1 tahun setengah lalu dipanggil kan DPRD waktu itu menanyai kepada eksekutif. DPRD itu kan parlemen, artinya legislatif mengundang eksekutif, ditanya program-programnya mana kan gitu loh. Akhirnya diberi kesempatan lagi sama DPRD, dikasih kesempatan lagi beberapa lama. Sampai kemarin saya dipanggil lagi rapat dengar pendapat, mungkin 4 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu, ditanya sama anggota DPR, apa kerja Anda? Apa saya katakan ini kerja saya, tapi tidak tercapai. Masih banyak jalanan rusak, masih banyak janji-janji yang tidak tercapai. Saya bilang bahwa ya kami akan mengusahakan gitu loh. Tapi kan ada keterbatasan. Sebagai wakil bupati itu punya keterbatasan. Tidak bisa saya memanggil kepala dinas untuk benerin jalan. Saya jalani di Indramayu, ada jalan rusak, sampai ada wanita muda meninggal di daerah Balongan kalau tidak saya salah, gara-gara kejeblos terus sampai meninggal. Gara-gara jalan rusak terus kena truk. Sampai pada demo ibu-ibu. Nanti bisa di-google lagi. Ibu-ibu demo karena orang meninggal jalanan rusak Indramayu. Bisa di-google juga. Saya ke situ, orang-orang tuh pada, Pak, jalanannya Pak. Tapi saya tidak punya kemampuan lebih karena ada keterbatasan sebagai wakil. Keterbatasannya bahwa saya tidak bisa menandatangani, tidak bisa memutuskan
tidak bisa, ya itu memang wakil memang seperti itu, dan itu bukan salahnya siapa-siapa, memang itu undang. Kalau memang tidak terima, yang harus menggugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kan saya sebagai manusia, bukan sebagai wakil bupati, sebagai manusia yang pernah keluar dari mulut saya, waktu itu saya janjinya bilang gini, jalanannya halus, ekonominya bagus, masyarakat juga fulus. Artinya jalanannya bagus, ekonominya bagus, orang punya uang. Kita punya janji bahwa nanti tidak akan sulit lagi mencari pupuk di Indramayu. Boro-boro, pupuk itu susah banget. Nanti akan saya bacakan ya, mungkin nanti buat catatan. Saya minta waktu cuma sekedar 1 menit saja. Membuat lapangan bola di setiap desa, membangun sekolah sepak bola di setiap kecamatan, membantu koperasi sebesar 500 juta, membangun objek wisata bahari, membuka lapangan kerja untuk 100.000 orang, bebas biaya perizinan dan investor yang ingin membangun di Indramayu, memberikan mobil siaga untuk setiap desa sebanyak 117 desa. Jadi mobil siaga ada 317 mobil harus disediakan. Membangun rumah singgah untuk anak jalanan dan rumah jompo. Memberikan bantuan modal kerja untuk UMKM sebesar 50 juta per kelompok. Meningkatkan PAD, pendapat asli daerah, sampai 1 triliun. Kan waktu itu kan sebelum kita menjabat kan sekitar 300 atau 400 miliar. Kita akan meningkatkan sampai 1 triliun. Lah, APBD saja tidak berhasil saya ketok, tidak berhasil kami eksekutif ketok kemarin APBD 2023. Silahkan di-googling lagi. Bahkan ada silpa. Mungkin kalau teman-teman ingin tahu, silpa itu adalah sisa anggaran tidak terpakai sampai 240 miliar. Begini konsepnya. Masyarakat Indramayu yang mohon maaf, yang orang miskin, orang kaya, menengah itu semua dipungut pajaknya. Dipungut pajaknya, lalu terkumpul menjadi semacam pendapatan daerah, PAD. Lalu setelah itu terkumpul menjadi APBD. APBD itu 3 triliun. Dipakai untuk apa? Untuk jalanan, untuk bangun ini, bangun itu. Tapi ternyata pada akhir tahunnya uangnya nyisa, tidak dipakai sampai 240 miliar. Uang rakyatnya tidak dipakai senilai 240 miliar. Uangnya nganggur. Sementara banyak yang masih membutuhkan. Itu menurut saya telah gagal. Lalu pengurusan KTP, KK semuanya gratis. Ke Instagram saya semua orang banyak yang, Pak ini kok KTP masih bayar Pak, masih kan pada ke Instagram saya juga. Terus ada lagi adalah bebas pungutan untuk pentas seni dan budaya. Jadi kalau mau manggung nggak bayar, gratis, malah disupport. Mereka pada, Pak kok kita mesti bayar? Jadi saya bingung kan, saya bingung ini harus gimana. Masyarakat itu kan sekarang era keterbukaan ya, ke media sosial saya itu digeruduk oleh masyarakat Indramayu dengan komplain-komplain tadi itu ada sekitar lebih sampai 26 item menggeruduk, Pak ini gimana, Pak ini gimana. Sementara saya merasa tertekan karena saya tidak bisa memenuhi janji kampanye yang 99 itu. Akhirnya sudahlah, saya tidak mau menyalah-nyalahkan. Ini murni salah saya tidak menyalahkan siapapun, saya mundur saja. Sudah.